Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, pemberani, adil, dan tentu juga memiliki pribadi yang soleh. Beliau menjadi panutan dan tuntunan, baik dalam hal keilmuan ataupun akhlak bagi umat muslim. Tak mengherankan jika kata-kata Ali bin Abi Thalib kerap digunakan hingga saat ini sebagai nasihat. Sebagai satu di antara penerus Rasulullah dalam menjadi pemimpin umat Islam, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang bijak dalam memberikan saran kepada umatnya. Semasa hidupnya, ia sering mengatakan kata-kata mutiara, yang hingga saat ini masih menjadi teladan dan motivasi banyak orang. Berikut kata-kata mutiara yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dari berbagai sumber. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kamu ikhlas menerima kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan itu dengan beribu-ribu kebaikan. Belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan terlalu khawatir jika memang jalannya pasti Allah akan memperlancar, karena apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Dunia ini hanyalah mimpi, kamu akan terbangun ketika kamu mati. Akan ada masa di mana kamu tidak menemukan kebahagiaan, kecuali dengan mengasingkan diri dari keramaian. Ketika terbukti salah, orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri, dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Bantu orang lain dan Allah akan membantumu. Maafkan orang lain dan Allah akan memaafkanmu. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandanganmu sendiri. Dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jangan kau besarkan anak-anakmu seperti orang tuamu membesarkanmu, karena mereka diciptakan pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Manusia yang kuat hatinya ialah ia yang mampu mendengarkan dan mau membantu orang lain, sementara dirinya sendiri sedang mengalami kesusahan. Jika ada kata-kata yang menyakiti hatimu, maka menunduklah, jangan dimasukkan ke dalam hati agar kamu tidak lelah. Yang buruk sengaja Allah lepaskan, agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha besar. Jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu dalam kegelapan. Seseorang yang mencintaimu tidak akan mengajakmu berbuat dosa. Bila air yang sedikit bisa menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu minta air yang lebih banyak, yang barangkali dapat menenggelamkanmu. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki. Jangan keliru membedakan kepribadianku dengan sikapku. Kepribadianku adalah jati diriku, sedangkan sikapku tergantung bagaimana tingkah lakumu. Hiduplah dengan penuh rasa hormat dan santun terhadap orang lain, karena setiap orang memiliki harga diri yang sama di hadapan Allah. Jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, buatlah dia marah. Maka jika dia tetap berlaku adil padamu dalam marahnya, jadikanlah dia sahabatmu. Jika tidak demikian, tinggalkanlah dia. Jangan beritahu seseorang tentang sisi baikmu untuk membuat mereka bertahan. Coba beri mereka sisi burukmu dan lihat siapa yang bertahan. Kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Yang serius akan berjuang, yang bercanda akan hilang, yang yakin akan bergegas, yang main-main akan terlepas. Cinta itu tidak dapat dinanti, ambil ia dengan penuh keberanian, atau lepaskan ia dengan penuh keridaan. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat,
tapi karena diamnya orang-orang baik. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Jangan pernah membuat keputusan saat sedang marah, dan jangan pernah membuat janji saat sedang bahagia. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormatilah dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun, jika dia memiliki karakter yang buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Lebih baik diam sampai engkau diminta untuk berbicara, daripada engkau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau, dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim, sedangkan harta terhukum. Harta akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka berbuat salah padamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. 2 jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya adalah pencari ilmu dan pencari harta. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu ia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti ia akan menjadi kekasihmu. Sungguh, wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Orang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun, yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman, tetapi menyia-nyiakannya. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jangan berhenti berdoa yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Ketahuilah bahwa sifat sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Orang yang berdoa tanpa beramal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Kesempatan datang bagai awan berlalu, pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya menjadi obat penyembuh. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, dan akal dibersihkan dengan pengetahuan. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina, atau teman yang selalu berburuk sangka. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan. Lunakkan sikapmu terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian itu pasti akan memperlunak sikapnya terhadapmu. Seorang yang benar-benar kawan karib, ialah yang menjaga kepentinganmu dikala engkau sedang berada jauh darinya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang, walaupun engkau hanya menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu. Dan jangan melanggar hak saudaramu, semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu pelanggar haknya, tidak akan rela menjadi saudaramu. Seseorang tak patut disebut sebagai teman, bila ia tak menjaga hak kawannya dalam 3 keadaan. Ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang berpergian jauh, dan ketika ia meninggal dunia.
Bertanyalah tentang kawan seperjalananmu sebelum bertanya tentang jalan yang akan kau lalui. Bertanyalah tentang calon tetanggamu sebelum bertanya tentang rumah yang akan kau diami. Jangan membenci siapapun, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik itu selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Firman Allah adalah obat bagi hati. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu. Ada dua jenis manusia. Satu, mereka yang mencari tapi tidak bisa menemukan, dan dua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih.